Halo semuanya, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpha X Multi, dalam video kali ini kami akan melakukan interview terhadap proses bisnis. Sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Alfa Triansari dengan NIM 2209116031 dan rekan saya. Saya Mutmainah Aisyah dengan NIM 2209116001. Nah, kali ini kita lagi di Akbar Collection. Nah, Akbar Collection ini merupakan salah satu bisnis lokal di Kota Samarinda yang bergerak di bidang fashion. Yuk ikutin kami! Sebelumnya boleh nih Bapak perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Arsyah. Saya salah satu pedagang pasar pagi yang dimana objek jualan saya adalah produk-produk konveksi yang basisnya produk lokal yang dihasilkan dari dalam negeri. Saya sudah memulai usaha ini beberapa tahun yang lalu, sejak 2007, dan saat ini alhamdulillah masih berjalan. Saya berusaha bersama dengan istri saya dan 2 orang karyawan. Sebenarnya fokus yang berjualan di sini itu adalah istri saya. Namun beberapa tahun terakhir saya banyak membantu, bahkan sejak awal sih sebenarnya, untuk lebih kepada administrasi sebenarnya, karena sebenarnya saya sendiri lebih berbagi pekerjaan selain di toko juga sebagai konsultan pemberdayaan masyarakat. Boleh nggak sih Bapak sharing nih proses bisnis yang dilakukan Akbar Collection, Ya. mulai dari awal, dari pemesanan pada supplier sampai ke proses transaksi kepada pelanggan. Baik, proses bisnis yang kami lakukan biasanya mengacu kepada ada beberapa ya pertimbangannya. Pertama adalah permintaan pelanggan. Jadi kami di sini melayani permintaan pelanggan, tetapi secara umum juga bahwa kami menjual barang-barang berdasarkan mode kekinian yang sedang tren ya sebenarnya. Jadi pengamatan itu penting, dan juga peduli dengan perkembangan mode sebenarnya. Itu kita harus memiliki kemampuan itu, pemahaman itu. Nah, atas dasar itu kami kemudian melakukan pemesanan barang. Ya, yang kedua, ya kami datang sendiri ke Jakarta, ya, ke Tanah Abang, ke Tamrin, untuk mencari barang-barang yang memang sedang tren di Samarinda pada umumnya dan Kalimantan Timur ya. Karena kami juga menjualnya bukan hanya di Samarinda, tetapi pelanggan kami ada di Brau, ada di Sangatta, ada di Balikpapan, ada di Penajam, ada di Kutai Barat, dan itu menjadi pertimbangan penting ya di dalam memilih dan menjual produk. Yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah bahwa kami juga melayani pemesanan. Jadi pelanggan datang kemudian memesan produk-produk tertentu yang kemudian itu menjadi dasar kami untuk juga memilih barang, baik ketika kami ke Jakarta ataupun kemudian berinteraksi melalui online ke penyedia atau supplier barang yang ada di Jakarta. Dan memang sejauh ini kami masih membatasi untuk suppliernya ada di sekitaran Jakarta, dan terutama sekali adalah Tanah Abang dan juga Tamrin, walaupun kami juga mencoba untuk mengidentifikasi sumber-sumber barang
pada pasar-pasar tradisional paket yang ada di Jakarta. Nah, proses penjualannya seperti saya katakan tadi adalah offline, pelanggan datang atau kemudian mengidentifikasi dari media sosial, di mana kami mempromosikan barang tersebut melalui media sosial dan WA dan juga Instagram, dan kemudian pelanggan bisa memilih produk-produk, lalu kemudian terjadi transaksi jual beli, tawar menawar biasanya, dan ketika itu terjadi kesepakatan closing, kami melakukan transaksi, dan transaksinya seperti katakan tadi bisa langsung atau ketika itu online, pelanggan kami yang ada di luar daerah itu biasanya dengan sistem transfer ya. Jadi transfer dulu lalu barangnya kami kirim, dan sejauh ini tidak ada masalah ya. Jadi barang sepakati harganya, lalu kemudian ditransfer dan kemudian kami kirim ke luar daerah. Untuk pemesanan secara khusus memang ini agak sedikit memerlukan modal yang besar ya, karena dibatasi oleh jumlah pieces. Jadi kalau ibu-ibu datang untuk melakukan pemesanan meminta ini dibuatkan baju ini, memang agak sedikit ribet karena memang dibatasi jumlah paling tidak sekitar minimal 15 pieces, itu baru bisa kita lakukan transaksi. Kalau di bawah itu nggak bisa, karena pertimbangannya adalah pertimbangan bahan baku, kemudian biaya produksi, dan yang ketiga adalah biaya pengiriman. Itu semuanya seperti diumumkan. Dan secara umum kami dalam menentukan harga pun tidak mengikuti tren kebanyakan. Jadi kami tidak mengikuti harga yang berlaku atau dipengaruhi oleh tetangga kiri kanan, karena kami punya perhitungan tersendiri dengan melakukan analisa kelayakan usaha dan perencanaan bisnis. Dan penentuan harga salah satunya ada di dalamnya. Jadi orang lain boleh jual murah, kami tidak. Atau sebaliknya, orang jual mahal, kami mungkin jual murah, karena faktor-faktor produksi kami pertimbangkan sekali. Misalnya harga baju sendiri per lembar, kemudian biaya transportasi, biaya pengiriman, bayar karyawan, kemudian maintenance dari toko ya, biaya listrik, dan banyak lagi faktor-faktor produksi yang kami harus pertimbangkan untuk menentukan harga. Jadi memang kalau boleh dibilang pasar pagi ada persaingan, absolutely iya, pasti. Tetapi pemenangnya biasanya adalah yang memahami tentang keuangan. Kenapa saya katakan yang menang adalah keuangan? Karena mereka bisa menentukan harga yang layak bagi pelanggan, tetapi juga layak untuk mereka sebagai pebisnis atau sebagai pedagang. Karena kalau tidak, ini sangat berbahaya, dan banyak bukti bahwa ketika mereka bersaing untuk menjual produk yang murah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor biaya atau faktor-faktor produksi, biasanya lambat laun mereka tutup karena mungkin kehabisan modal ya, salah di dalam menentukan harga jual. Karena di sini lebih banyak reseller, maka sebenarnya adalah fokusnya adalah bagaimana strategi menentukan harga jual, sebenarnya lebih ke situ. Dan juga yang kedua adalah bagaimana mereka aware dengan tren mode dan juga tren pelanggan tetap mereka, saya kira. Terima kasih nih Bapak Jufri atas perkenalan singkatnya. Jadi kami ini lebih tertarik untuk lebih tahu lebih dalam mengenai bisnis Bapak, seputar bisnis yang telah Bapak jalani. Oleh karena itu kami boleh tahu nggak sih Pak, usaha apa yang sedang lebih dalam lagi, usaha apa sebenarnya yang sedang Bapak jalani? Ya, usaha ini adalah usaha berjualan konveksi ya. Jadi konveksi berupa baju-baju yang sudah jadi sebenarnya, yang dimana kami sebenarnya boleh dibilang sebagai reseller dari beberapa produk-produk yang dihasilkan dari produk dalam negeri.
yang dimana produk konveksi tersebut dihasilkan di beberapa daerah di Indonesia, terutama sekali di Pulau Jawa. Kami mengambil atau membeli barang dari sana, lalu kemudian kami jual kembali di sini di toko Akbar Collection. Produk-produk tersebut juga diperdagangkan di seputaran Tanah Abang, Jakarta, dan kita tahu bahwa di sana pusat konveksi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia, yang dimana memang secara keseluruhan pedagang di sini sumber barangnya atau yang dijual di toko masing-masing ada di Pasar Pagi itu dari Tanah Abang dan juga seputaran Jakarta. Dan usaha ini kami sudah mulai sejak 2007 sebenarnya. Jadi boleh dibilang baru ya, kurang lebih sekitar ya 16 sampai 15 tahun kalau dibandingkan beberapa toko yang memang sudah sejak tahun mungkin 60-an ya. Tetapi setidaknya dengan durasi waktu tersebut saya pikir ya, kami paham betul tentang bagaimana melakukan usaha ini, terutama di penjualan barang-barang konveksi berupa baju yang sudah jadi. Dalam menjalankan bisnis Bapak ini, selain toko online nih, sarana lain toko offline, sarana lainnya tuh apa yang digunakan? Ya, sebenarnya kami memang lebih fokus ke toko offline ya, karena memang pasar merupakan tempat interaksi antara penjual dan pembeli. Tetapi juga dengan perkembangan zaman yang sekarang masuk ke era digitalisasi, di mana kami juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman tersebut. Walaupun tidak banyak ya media sosial yang kami pergunakan, karena kami merasa bahwa offline kami anggap masih cukup relevan, dan kami memang lebih fokus ke offline. Namun seperti saya katakan tadi bahwa perubahan teknologi yang dimana pembeli itu didukung dengan banyaknya media-media untuk berinteraksi dengan pedagang berupa gadget yang sekarang sudah boleh dibilang sebuah kebutuhan pokok, dan mereka juga memanfaatkan itu sebagai alat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Maka kami sejauh ini juga terlibat di dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Untuk saat ini tidak banyak sebenarnya, hanya ada 2 media, yaitu WA ya, yang lebih menekankan kepada pertemanan ya sebenarnya, dan juga Instagram untuk menjual ke pelanggan-pelanggan yang lebih terbuka gitu, dengan cara memposting produk-produk terbaru yang kami jual, dilengkapi dengan informasi-informasi dari barang yang kami jual. Jadi lebih kepada media itu. Sementara untuk media yang lain kami belum melihat, karena juga pertama hasil evaluasi kami ya, 2 media itu cukup untuk kemudian bisa kami manfaatkan untuk meningkatkan penjualan dari toko Akbar Collection. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya berbicara tadi udah tentang sosial media. Berarti kan ada tentang strategi pemasarannya. Lalu dalam pasar yang penuh dengan pesaing ini, bagaimana Bapak berhasil mencari pelanggan? Apakah Bapak menggunakan strategi khusus, mungkin seperti iklan, ataupun juga dari media sosial itu lebih dalam itu seperti apa? Apakah ada posisi testimoni atau sebagainya? Bisa dijelaskan Bapak? Iya, baik. Tentu saja setiap kita punya strategi ya. Dan salah satu strateginya adalah memanfaatkan media sosial itu sendiri, di mana produk-produk terbaru kami posting ya ke media sosial, disertai dengan kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Dan tentu saja promosi di
dilengkapi dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas barang yang teridentifikasi dengan baik yang kita sampaikan kepada pelanggan. Tetapi yang lebih penting yang kami lakukan adalah bagaimana kami melayani pelanggan dengan pendekatan yang lebih humanis. Jadi maksudnya adalah kami melayani mereka dengan baik, kemudian tentu saja dengan pelayanan senyum-senyum ya, kemudian mereka bisa melakukan tawar-menawar ya, karena memang salah satu kelebihan dari pasar rakyat di mana proses tawar-menawar itu masih dilakukan, beda dengan pusat-pusat penjualan yang lebih modern yang harganya sudah ada teks tersendiri, tapi di pasar sini ada proses tawar-menawar gitu. Tetapi lebih penting daripada itu semua adalah strategi kami menyampaikan kepada pelanggan dan terutama pelanggan yang terdekat, menginformasikan tentang produk-produk terbaru kami dan keunggulannya, kemudian servis pelayanan di mana senyum, komunikasi yang baik ya, tanpa memaksakan mereka untuk membeli. Dalam artian begini, kalau mereka nggak jadi ya sudah, itu memang closingnya tidak terjadi, itu biasa saja. Jadi tetap senyum bahwa itu membuat pelanggan itu mau kembali lagi bahwa di toko Akbar Collection kalau kita milih-milih nggak jadi nggak apa-apa, karena memang selama ini kebanyakan pasar tradisional persoalannya adalah sistem pelayanan yang kaku yang menyebabkan pelanggan enggan untuk balik kepada pasar. Yang kedua adalah mendorong juga pihak pasar untuk memberikan kenyamanan di pasar itu sendiri secara umum ya, supaya pelanggan itu nyaman mau datang untuk melakukan transaksi di pasar pagi dan terutama di toko kami di Akbar Collection. Oke, selain promosi ya untuk produk yang dijual, juga aware terhadap tren mode dan juga mempertimbangkan biaya produksi di dalam melakukan usaha ini. Yang paling penting juga adalah seperti saya katakan tadi bahwa perencanaan usaha dan kelayakan usaha itu penting sekali, harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan terutama sekali pedagang. Menentukan harga jual, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor produksi atau faktor-faktor pengeluaran itu menjadi sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan lupa mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh toko yang harusnya dilakukan setiap hari, dan itu akan membantu kita omset bisa dihitung ketika kita secara cermat, konsisten ya, itu mencatat setiap transaksi yang terjadi di toko kita. Kenapa? Karena setiap transaksi yang kita lakukan itu akan terakumulasi untuk melihat omset bulanan, tahunan, kemudian membandingkan omset dari tahun ke tahun, barang apa saja yang kemudian laku, barang apa yang tidak laku, itu membantu kita di dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis untuk kedepannya. Dan saya kira ini salah satu faktor yang kemudian di pasar ini menyebabkan banyak pedagang yang kemudian tidak bertahan ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kami di sini sejak 2007 dan boleh dibilang bahwa begitu banyak pedagang-pedagang yang masuk keluar, dan setelah kami amati bahwa mereka tidak memahami dan tidak memiliki perencanaan usaha, tidak memiliki kemampuan di dalam menentukan harga, dan karena mereka enggan untuk melakukan pencatatan dari transaksi harian mereka. Saya kira itu catatan penting tambahan kenapa kami bisa bertahan sejauh ini, karena kami konsisten di dalam mencatat transaksi baik yang masuk ke toko ini maupun yang keluar dari toko ini, sehingga membantu kami di dalam pengambilan tindakan-tindakan usaha selanjutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat siapa saja yang melihat ini, dan saya kira juga buat adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu ya di dalam memahami bisnis
dan terutama sekali berdagang baju di Pasar Pagi. Terima kasih. Saya kira itu. Sempat 3 atau 4 tahun yang lalu Iya. sebelum pandemi. Betul sekali, betul. Dalam bisnis Bapak ini terdampak tidak oleh pandemi COVID ini? Bagaimana cara Bapak dan strategi Bapak untuk menghadapi dampak tersebut? Oke, strategi kami pada saat itu ya. Ya, tentu saja berdampak sekali ya. Saya pikir hampir semua aspek kehidupan itu boleh bilang terdampak sangat besar ya. Bahkan kalau boleh saya katakan dampak yang boleh saya hitung di situ adalah bahwa terjadi penurunan omset sampai 80%. Itu sangat besar sekali ya. Artinya kalau boleh dibilang kalau salah di dalam menerapkan strategi sebenarnya banyak gulung tikar nih. Nah, tetapi kami waktu itu tetap menjalankan toko ini walaupun dengan istilahnya itu apa saya lupa, SOP kesehatan maksudnya. SOP kesehatan, SOP dalam menanggulangi COVID di area umumnya itu kami terapkan dengan cermat, di mana hal-hal yang memungkinkan untuk penyebaran virus itu kami tekan sedemikian rupa, dan juga buka tokonya pun dibatasi jam waktunya. Yang ketiga adalah ya kami berjualannya dengan online. Mau tidak mau itu pilihan yang paling realistis ya, karena interaksi tidak diperbolehkan, dan yang kedua masyarakat pun boleh dibilang nggak mau ke pasar karena khawatir ya. Nah, sehingga platform sosial itu menjadi salah satu media yang sangat membantu pada saat itu, dan ini mungkin juga yang pada akhirnya mentransisi ya dari penjualan offline ke online sebenarnya. Yang kedua, kami menurunkan harga harga jual, karena ya saya pikir itu memang harus dilakukan, karena kalau bertahan dengan harga yang semestinya kami jual, tapi dengan mempertimbangkan banyak hal, kami menurunkan harga untuk kemudian transaksi tetap bisa dilakukan. Yang lainnya adalah ya kami menjemput bola sih sebenarnya. Jadi barang itu kami tawarkan ke pelanggan-pelanggan yang sudah ada, ya kami kemudian mengirimkannya ya dengan biaya pengiriman yang bisa boleh dibilang juga disubsidi, sehingga tetap ada transaksi. Dan akhirnya menurut saya itu berhasil, dan faktanya hari ini kami masih bisa berjualan. Karena kalau tidak, saya kira mungkin kami juga akan tutup ya, karena tidak ada transaksi, tidak ada perputaran modal ya. Dan saya kira alhamdulillahnya ya kami dengan pendekatan yang seperti tadi itu tetap bisa berjalan. Walaupun memang boleh dibilang barang-barang yang kami jual itu cenderung tidak bervariasi, karena tidak ada kesempatan kami untuk berangkat ke Jakarta. Jadi barang yang ada aja kami repeat gitu ya. Jadi habis, repeat lagi, walaupun jumlahnya juga nggak banyak. Tapi setidaknya itu membantu kami untuk tetap bisa melakukan penjualan dari toko ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Jupri atas informasi dan juga strategi bisnis yang telah disampaikan. Kami selaku mahasiswa sangat-sangat terinspirasi, dan juga semoga ini bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk kami ke depannya. Kami akhiri, sampai jumpa di kesempatan lainnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.